Bab 1582 Kepercayaan. Alasan mengapa Mileye sangat terkejut adalah karena dia mengenal orang di depannya. Orang ini tidak lain adalah belatimu itu. Belatimu. Mileye menatap belatimu di depannya, sedikit bingung. Sialan, kebencian macam apa ini? Pengejaran sampai ke sini. Apakah wanita ini gila? Mata belatimu terpejam perlahan, wajahnya sedikit pucat, jelas, dia mungkin sudah banyak mengkonsumsi energinya sebelumnya. Mileye melirik belatimu dan merasa ingin pergi. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Belum lagi sekarang, meski basis kultivasi tidak dilarang pun dia mungkin tidak mampu melawan wanita ini. Pada saat ini, belatimu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Mileye, sudut mulutnya sedikit terangkat, lama tidak bertemu. Mileye memandang belatimu, nonamu, aku sangat mengagumimu, kamu benar-benar mengejar ke sini. Kamu benar-benar berbakat. Belatimu menatap Mileye, matanya tiba-tiba berbinar, basis kultivasimu telah disegel. Mileye tampak tenang, ya. Belatimu membuka telapak tangannya, pisau lempar tiba-tiba muncul di tangannya. Dia memandang Mileye dengan setengah tersenyum, ayo, aku akan membiarkanmu memukulku dulu. Mileye. Di sisi lain, wanita iblis itu menatap belatimu, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Semua orang mendongak, langit, ruang hampa tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang pria paruh baya keluar. Itu iblis. Master alam Eternity. Setelah pria paruh baya itu muncul, matanya langsung tertuju pada Mileye dan yang lainnya. Ketika dia melihat Mileye dan yang lainnya, mata pria paruh baya itu langsung menjadi dingin. Kamu membantai iblis di kota. Mileye tidak berbicara. Belatimu berkedip, lalu menyingkirkan pisau lemparnya, jelas dia ingin menonton pertunjukan itu. Saat ini, puluhan orang tiba-tiba muncul di belakang pria paruh baya itu. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, yang terendah adalah alam pencerahan Taoisme. Pria paruh baya itu melirik Mileye dan yang lainnya, lalu berkata, bunuh. Saat suara itu terdengar, orang-orang di belakangnya tiba-tiba menuju orang-orang yang menunggu di bawah. Orang-orang itu tidak hanya mengincar Mileye, mereka bahkan mengincar belatimu. Melihat pemandangan ini, belatimu tiba-tiba mengerutkan kening, tunggu. Namun, Master Iblis itu tidak menunggu sama sekali, satu iblis menyerbu tepat di depannya, dan kemudian menikam kepalanya dengan tombak. Sebelum tombak itu mendekati belatimu, kepala iblis ini terbang keluar. Di kejauhan, Mileye sudah menjatuhkan belasan iblis. Itu semua pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, para iblis lainnya tidak berani melangkah maju. Di udara, pria paruh baya itu mengerutkan kening dalam-dalam. Ada sedikit kesungguhan di matanya, kedua manusia di depannya lebih kuat dari yang dia duga. Tanpa ragu, pria paruh baya itu langsung mengeluarkan batu transmisi suara. Panggil orang. Saat ini, belatimu yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba menatap pria paruh baya itu, apakah ada yang salah dengan otakmu? Pria paruh baya itu memandang ke arah belatimu, dan belatimu menunjuk dirinya sendiri, kenapa kamu memukulku? Aku bukan temannya. Pria paruh baya itu memandang belatimu, jika kamu bukan temannya, apa aku tidak boleh memukulmu? Mileye. Belatimu menatap pria paruh baya itu, matanya menjadi lebih dingin, apakah kamu terbelakang mental? Pria paruh baya itu menatap belatimu, kalian manusia rendahan ini memang pantas mati. Mendengar ini, belatimu sedikit mengernyit, manusia rendahan. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin,
bukankah manusia rendahan? Belatimu berkedip, lalu menatap Mileye. Mileye berkata dengan serius, mereka mendiskriminasi manusia. Belatimu menatap pria paruh baya itu, sedikit terkejut, kalian mendiskriminasi manusia. Pria paruh baya itu mencibir, manusia rendahan, kalian hanya cocok menjadi anjing iblis. Mileye terus menggelengkan kepalanya. Dia telah menemukannya. Orang-orang ini mendiskriminasi manusia dengan sangat parah. Belatimu tiba-tiba menoleh ke arah Mileye, apakah kamu membantai iblis tadi? Mileye mengangguk. Belatimu mengacungkan jempol, kerja bagus. Saat suara itu terdengar, pisau terbang di tangannya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, kepala pria paruh baya di langit terbang keluar. Sebelum iblis lainnya sempat bereaksi, kepala mereka terbang keluar satu persatu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, pria paruh baya dan yang lainnya semuanya telah dibunuh instan. Melihat pemandangan ini, iblis wanita dan yang lainnya di sisi lain tercengang. Itu Master Alam Guyi. Baru saja terjadi pembunuhan instan. Kali ini, Belatimu menoleh ke arah iblis wanita dan lainnya. Wajah iblis wanita dan lainnya berubah drastis dalam sekejap. Iblis wanita buru-buru berkata, "Yang mulia, kami tidak membeda-bedakan manusia." Belatimu melirik wanita iblis itu, menyimpan pisau lemparnya. Dia melihat ke arah Mileye, dan pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, sekelompok iblis bergegas keluar. Pemimpinnya adalah orang tua. Ketika dia melihat mayat iblis di lapangan, mata lelaki tua itu langsung menjadi dingin. Dia melihat ke arah Belatimu di kejauhan, apakah kamu membunuh mereka? Belatimu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku yang bunuh. Apakah kamu tidak terima? Pria tua itu menyipitkan matanya sedikit, kamu sangat sombong. Belatimu tersenyum dan merentangkan telapak tangannya. Di tangannya, pisau terbang tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, pisau terbang itu terbang keluar. Di langit, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, dan dia meninju. Dengan satu pukulan ini, ruang hampa di depannya menjadi alur raksasa. Namun, siapa orang di depannya ini? Ini Belatimu. Pisau terbang memotong langit. Jelek. Tubuh lelaki tua itu terbelah dua oleh pisau terbang, dan darah menyebar kemana-mana. Pisau terbang itu tidak hilang. Setelah berputar di langit, iblis-iblis di langit itu langsung terbunuh secara instan. Tidak ada cara untuk melawan. Iblis wanita dan yang lainnya di samping ketakutan, dua manusia di depan mereka ini benar-benar menakutkan. Belatimu merentangkan telapak tangannya, dan pisau lempar kembali ke tangannya. Dia memandang Mileye yang tidak jauh, dan Mileye tersenyum, manusia tidak memukul sesama manusia. Belatimu menatap Mileye, dia merentangkan telapak tangannya, dan pisau terbang muncul. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mileye berkedut, dia dengan cepat berkata, berhenti sebentar. Belatimu berkedip, apakah kamu mencoba membodohiku? Mileye berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikan satu hal dulu baru kita bertarung lagi? Belatimu berpikir sejenak, lalu berkata, katakan. Mileye memandang Yudalin dan gadis kecil itu tidak jauh dari sana, dan berkata, aku ingin mengirim mereka ke dunia manusia, terlalu berbahaya bagi mereka untuk tinggal di sini. Belatimu melirik Yudalin dan gadis kecil itu, dia tersenyum tipis, kamu bisa pergi dengan tenang. Aku akan membantumu mengirim mereka ke dunia manusia. Saat dia mengatakan itu, dia akan bergerak. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka aku akan melepaskan energi pedang di tubuhku.
Itu energi pedang yang ditinggalkan oleh pria berbaju biru. Energi pedang. Mendengar ini, belatimu langsung berhenti, dan dia melirik Mileye, apakah kamu memiliki energi pedang di tubuhmu? Mileye tertawa, kamu bisa merasakannya sendiri. Belatimu memandangi Mileye, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Benar-benar punya. Mileye tersenyum dan berkata, Nonamu, meskipun basis kultivasi aku dilarang sekarang, jika aku melepaskan energi pedang penyelamat ini, kamu, hehe. Setelah hening sejenak, belatimu tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku, belatimu, bukannya tidak masuk akal. Mengirim kedua manusia ini ke dunia manusia adalah perbuatan baik. Bagaimana aku bisa menghentikanmu? Ayo pergi, aku akan menemani kalian pergi bersama. Mileye. Belatimu berkedip, pergi tidak? Mileye berkata dengan lembut, saat kamu datang, kamu merusak formasi teleportasi. Sekarang sudah tidak bisa pergi. Belatimu menoleh dan melihat, teleportasi formasi di belakangnya telah dihancurkan. Pada saat itu, iblis wanita di kejauhan tiba-tiba berkata, kalian berdua bisa pergi ke kota Changtian. Di sana juga ada formasi teleportasi, yang bisa diteleportasi ke area sekitar dunia manusia. Mileye menatap iblis wanita, kota Changtian. Iblis wanita mengangguk, ya, itu ratusan mil di depan. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, terima kasih banyak. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah belatimu, ayo pergi. Segera, beberapa orang melanjutkan perjalanan. Melihat punggung Mileye dan yang lainnya di kejauhan, iblis wanita berkata pelan, aku khawatir perjalanan mereka tidak damai. Di samping iblis wanita, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, kedua manusia ini mungkin bukan dari dunia iblis kita. Iblis wanita mengangguk, aku tahu. Keduanya terkejut bahwa iblis mendiskriminasi manusia. Jelas, mereka baru saja datang ke sini. Pria tua itu sedikit mengangguk, seperti yang diharapkan, kota iblis seharusnya sudah tahu tentang mereka berdua. Iblis wanita melirik mayat iblis di kejauhan yang semuanya berasal dari kota iblis. Setelah beberapa saat iblis wanita tiba-tiba berkata, alam rahasia akan dibuka beberapa hari lagi, ayo. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera, sekelompok iblis menghilang ke kejauhan. Di luar kota, Mileye berempat menuju ke kota Changtian. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba bertanya, Nonamu, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Belatimu berkata dengan lembut, kamu ingin menanyakan tentang Yakunan. Mileye mengangguk. Belatimu tersenyum, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Mileye sedikit mengernyit, benarkah? Belatimu berkata dengan lembut, aula dewa alam semesta tidak ada yang bisa menghukumnya, hanya aturan hukum bencana yang bisa menghukumnya, dan aturan hukum bencana tidak akan benar-benar menyakitinya, seharusnya hanya mencuci otaknya, jadi kamu harus berhati-hatilah. Karena lain kali kamu temui dia mungkin telah dicuci otak. Mileye melirik belatimu, bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah dicuci otak? Belatimu berkata dengan lembut, aku juga dicuci otak setiap hari, tetapi aku hanya mendengarkan saja. Orang boleh beriman, tetapi harus rasional, karena banyak orang suka menggunakan iman untuk memperbudak orang. Bagaimanapun, kalau iman itu baik untukku, maka aku percaya saja. Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa aku percaya? Mileye mengacungkan jempol, luar biasa. Dia tiba-tiba menemukan bahwa belatimu ini sebenarnya adalah orang yang bisa jadi baik dan bisa jadi jahat, dan juga orang yang sangat tidak tahu malu. Dia akan mengakui apa yang baik untuknya, dan dia tidak akan mengakui apa yang tidak baik untuknya.
Olah dewa alam semesta juga sial menerima orang seperti itu. Saat ini, belatimu tiba-tiba berkata, kamu baru saja bertanya padaku, jadi aku juga ingin bertanya padamu. Mileye berkata, katakan. Belatimu berkata dengan santai, pria berbaju biru itu cukup kuat. Apa dia memberitahumu cara melampaui alam fana? Ekspresi Mileye menjadi heran. Sialan. Wanita ini tidak datang untuk bunuh diri, dia datang untuk menanyakan informasi. Bersambung.